Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih semuanya? Wah, Kak Putri apa kabar? Baik. Sebelumnya kita kenalan dulu. Hari ini kita sekolah minggu sama siapa ya? Ada Kak Foni dan juga Kak Putri. Nah adik-adik semuanya udah pada sarapan belum? Iya bener Kak. Kak Putri udah sarapan belum? Udah, Kak Foni? Udah. Adik-adik yang udah sarapan komen ya. Iya. Udah sarapan apa hari ini? Benar. Terus kalau udah sarapan berarti harus lebih semangat lagi. Nah, biar lebih semangat kita mulai sekolah minggu hari ini dengan nyanyi lagu Tuhan cinta semua anak. Semuanya berdiri ya, ikutin gerakan Kak Putri dan Kak Foni. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi ya, lebih cepat. Lebih cepat. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Lebih semangat lagi Kak. Oke, biar lebih semangat lagi, kita harus nyanyi lagi Kak. Benar-benar Kak. Tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Ayo. Kita doa ngikutin Kak Foni. Semuanya lipat Tangan, duduk yang rapi dan kita mau berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas dan pertolongan Tuhan, sehingga kami kembali beribadah di minggu ini dengan keadaan yang sehat. Tuhan jaga dan lindungi kami selalu. Dari ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya, kami beralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Kak Foni tadi kakak bilang kan biar lebih semangat kita harus nyanyi satu kali lagi. Benar Kak. Kita nyanyi lagu apa Kak? Kita nyanyi lagu Kasih Itu Sabar. Oke. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tidak mencari lemah diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Yeay. Berarti tadi kalau dari lagunya kita belajar kasih itu apa ya Kak? Harus mengerti. Boleh marah-marah nggak Kak? Nggak boleh. Iya. Sukacita? Harus kita sukacita. Harus sukacita. Benar. Nah kita udah memuji Tuhan, kita udah berdoa. Sekarang waktunya kita untuk ngapain ya Kak?
yang pasti ditunggu-tunggu atau enggak ya, yang pastinya Ditunggu-tunggu dong, iya Kak. ditunggu-tunggu kan inti dari Ibadah kita Nah, yaitu itu mendengarkan firman Tuhan. Nah Kak, siapa nih yang bawa kita dalam firman? Siapa ya? Mungkin sebelum kita tahu siapa yang bawa firman Tuhan hari ini, kita nyanyi dulu, Kak. Kalau mau Ayo, dengar Kak. firman Tuhan, kita nyanyi lagu apa ya? Lagu aku tahu Kak yang lebih cocok sama firman Tuhan. Baca kitab suci. Oke, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh lebih tinggi, kalau mau tumbuh glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Kak Foni, kita udah nyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Terus sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik bisa siapin Alkitab. Alkitab. Apalagi Kak? Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Boleh bawa minuman Iya. biar nanti kalau haus bisa langsung minum. Oke. Tapi Kak, ngomong-ngomong, hari ini yang cerita siapa ya? Kak Foni bukan? Bukan. Bukan Kak Putri juga. Terus Terus siapa, dong? Wah. Kak. Ngapain Kak di sini mondar-mandir? Kakak mau cerita untuk sekolah minggu. Oh, hari ini. ini. Nama kakak Marco. Nah kakak sekarang sedang menjalani proses stase atau ya kurang lebihnya magang lah di GKI Gejayan ini untuk 2 bulan. Dan hari ini kakak berkesempatan untuk mengajar sekolah minggu, begitu. Oke, halo Kak Marco. Halo kakak-kakak, halo juga adik-adik. Semuanya siap ya? Kita dengerin cerita dari Kak Marco. Benar. Hai adik-adik, tadi kan sudah berkenalan dengan Kak Marco. Juga ada Kak Foni, ada Kak Putri juga. Nah sekarang kita mau masuk ke sesi firman Tuhan ya adik-adik. Jadi ada baiknya kita berdoa dulu, mohon kepada Tuhan supaya kita dapat memahami apa yang akan difirmankan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ini supaya dapat menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Tuhan Yesus juga berkati adik-adik yang mendengarkan firman. Kiranya mereka dapat memahami dan juga melakukan apa yang firman-Mu kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik semua nonton sebuah video pendek yang nantinya coba adik-adik amati dan kira-kira apa sih kaitannya dengan firman Tuhan pada hari ini. Sepi. Nah adik-adik udah nonton kan videonya, kira-kira apa nih yang adik-adik dapatkan? Kalau kakak sih gini ya, kurang lebih videonya itu mau
menceritakan bahwa ada seorang anak yang ternyata dia lupa membawa bekalnya. Lalu dia izin ke gurunya untuk keluar dan dia memutuskan untuk minum air saja. Tapi ketika dia balik ke kelasnya, dia terkejut karena ternyata kotak bekalnya sudah ada isinya. Dan ternyata yang mengisi kotak bekal tersebut adalah teman-temannya yang berbagi, yang menolong dia supaya dia juga bisa ikut makan pada jam istirahat tersebut. Nah, ternyata adik-adik di Alkitab sendiri itu ada kisah yang ya kurang lebih mirip lah. Yang bertemakan tentang tolong menolong. Nah, nanti mungkin adik-adik bisa membacanya sendiri di rumah, di Alkitab adik-adik masing-masing. Jadi firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ke-16. Nah, kalau di Alkitab adik-adik firman Tuhan ini diberikan judul perikop Elia dan janda di Sarfat. Nah, pada pagi hari ini kakak akan mencoba menceritakan ulang kurang lebih apa sih yang tertulis di firman Tuhan ini. Jadi pada zaman dahulu ada seorang janda yang hidup dengan anaknya di daerah yang bernama Sarfat. Nah, karena pada saat itu daerah tersebut sedang mengalami yang namanya kekeringan karena tidak ada hujan. Akibat kekeringan itu juga akhirnya kelaparan terjadi di mana-mana. Lalu Elia, Nabi Elia, diutus oleh Tuhan untuk datang ke daerah tersebut. Dan di daerah tersebut Tuhan mengutus Elia untuk menemui janda yang ada di daerah itu. Nah, saat bertemu Elia lalu meminta tolong kepada janda tersebut. Bu, tolong dong ambilin saya air minum. Nah, lalu janda itu mengambilkan air minum untuk Elia. Lalu setelah meminta tolong untuk mengambilkan air minum, Elia kembali meminta tolong. Bu, tolong dong bikinin saya roti, saya lapar. Nah, tapi janda tersebut protes. Kenapa dia protes? Karena dia hanya memiliki 1 genggam tepung dan juga sedikit minyak untuk membuat roti. Dan 1 genggam tepung itu dan minyak akan ia gunakan untuk membuat roti bagi dirinya dan anaknya. Karena ya hanya itu yang mereka punya. Bahkan kalau adik-adik baca nanti, janda itu bilang, ya kalau saya sudah makan roti yang saya buat ini, saya akan mati dengan anak saya. Nah, lalu Elia berkata lagi, ia meminta tolong lagi bahwa dibuatkan sajalah yang kecil, saya minta bagian yang kecil, nanti sisanya bisa dimakan oleh ibu dan anak ibu. Dan pada akhirnya ibu tersebut janda tersebut mau untuk membuatkan roti bagi Elia ini. Karena Elia juga sebelumnya mengatakan bahwa nanti tepungmu gak bakal habis, minyakmu juga gak bakal habis, bahkan cukup untuk makan sampai nanti kelaparan yang terjadi itu selesai. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kita untuk melihat ada hubungan apa sih dari video tadi, dari firman Tuhan pada hari ini, juga dari situasi yang saat ini terjadi di daerah kita, di negara kita ini. Mungkin kalau kita lihat ya situasinya mirip, situasinya sama-sama sulit. Kalau di Alkitab situasinya itu sedang dilanda kelaparan. Kalau di video tadi situasinya si anak lupa untuk membawa bekal. Bahkan sekarang ini situasinya juga sama, di mana virus corona ini ya, pandemi ini juga menyulitkan banyak orang, membatasi banyak orang untuk berpergian, bahkan adik-adik juga akhirnya sekolah di rumah online, begitu. Dan karena situasi sulit ini tentu banyak orang yang mengalami
kesulitan, banyak orang yang mengalami kesusahan. Lalu kira-kira apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan pada hari ini? Nah, yang bisa kita petik ada beberapa poin nih, dan Kak Marco akan menjelaskannya. Jadi yang pertama, kita tidak boleh kehilangan pengharapan akan situasi yang lebih baik di masa mendatang. Jadi kita nggak boleh terus jadi lesu, jadi lemas, jadi nggak semangat untuk terus berharap akan bahwa kedepannya ada situasi yang lebih baik dari saat ini. Tapi pengharapan itu harus kita wujudkan. Kita wujudkan melalui apa? Dengan kita saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Seperti janda yang sudah menolong Elia tersebut. Janda tersebut tidak memandang Elia itu siapa, Elia itu berasal dari mana, tapi janda itu memiliki kemauan untuk menolong Elia, untuk berbagi, untuk memberikan sebagian apa yang dia punya kepada Elia. Lalu kita juga dapat melakukan bentuk tolong menolong itu dengan hal kecil. Misalnya ketika adik-adik nanti di rumah ya, orang tua adik-adik minta bantuan kepada adik. Misalnya, Dek, bantuin papa mama dong. Papa mama lagi kerepotan nih, agak sibuk. Nah, dengan adik-adik membantu papa mama adik-adik, itu juga merupakan suatu bentuk tolong menolong. Lalu misalnya karena sekolahnya online, apa-apa pakai gadget, adik-adik juga bisa saling berbagi dengan kakak maupun adik. Jadi misalnya jam 7 nanti kakak akan nge-zoom untuk sekolah. Nanti siangnya bisa bergantian dengan adik-adik di rumah ini untuk dipakai nge-zoom sekolah juga, misalnya seperti itu. Jadi saling berbagi juga merupakan bentuk tolong menolong. Tapi tolong menolong juga enggak terus dilakukan dari hal-hal kecil saja. Bisa jadi hal yang kecil itu kita tumpuk menjadi hal yang besar. Misalnya uang jajan adik-adik disisihkan, ditabung, dikumpulkan, nanti suatu waktu uang jajan tersebut bisa adik-adik sumbangkan, bisa adik-adik berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan kita saling tolong menolong, tentu kita juga menghidupkan pengharapan kepada orang-orang yang mengalami kesusahan untuk melewati masa-masa sulit ini. Jadi begitulah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Amin. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik lagi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah disampaikan pada hari ini. Tuhan, kiranya mampukan kami untuk saling membantu, saling tolong menolong, saling menunjukkan kasih kepada sesama kami. Mampukan kami juga untuk terus memiliki pengharapan di masa-masa yang sulit ini. Biarlah kami dapat mencontoh apa yang janda tersebut sudah tolong kepada Nabi Elia. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga terus menolong kami. Amin. Wah, Kak Putri firman Tuhannya sangat Keren ya Kak. Benar-benar Wah, Kak. Kak Marco keren banget ceritanya. Iya, Tapi tadi ceritanya kalau diingat-ingat lagi tentang apa ya Kak? tentang menolong. Oh, menolong. Iya, benar. Tapi Kak. kalau misalnya aku tuh masih kecil, aku tuh nggak punya apa-apa, aku bisa nggak ya menolong Kak? Bisa dong Kak. Karena kita menolong dari hal-hal yang Kecil. kecil. Benar. Terus kalau menolong boleh pilih-pilih nggak Kak? Nggak boleh Jadi kita harus menolong semua semua orang, semua benar, Kak. teman-teman. Kayak tadi kita tuh nyanyi lagu kalau Tuhan Yesus tuh juga mengasihi semua anak tanpa benar-benar. melihat perbedaan. Nah, kalau kita udah dengar firman Tuhan,
Sekarang kita mau ada pengumuman. Wah, apa ya Kak pengumumannya? Apa nih? Pengumumannya tentang sekolah minggu. Kita tiap minggu ada sekolah minggu GKI Gejayan. Jam berapa Kak Foni? Jam 10 pagi lewat Zoom. Oke, terus kita ada apa aja ya hari Jumat tuh Kak? Ada Hello Kids. Hello Oke, Kids. jadi adik-adik jangan lupa ibadah hari Minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi dan juga setiap hari Jumat ada Hello Kids jam 4 sore. Kak Foni, sekarang kan tanggal 11 Juli ya Kak. Iya benar Kak. Besok berarti adik-adik udah masuk sekolah lagi nih. Oh iya, berarti udah selesai libur. Semangat ya Semangat adik-adik. Semangat sekolahnya, walaupun masih online kita harus tetap Semangat, benar Kak. Oke Kak. Terus adik-adik jaga kesehatan, kalau keluar jangan lupa pakai masker biar selalu dalam keadaan sehat. Iya, harus makan yang sehat juga, banyak Iya, benar, minum, menjaga kesehatan dan selalu bersuka Cita. Nah Kak, kita mau memberi persembahan nih sekarang. Tapi karena online gimana caranya kita kalau mau ngasih persembahan? Adik-adik boleh titip ke orang tuanya, terus orang tuanya bisa antar ke gereja. Bisa juga transfer ya Kak Benar ya? Kak, bisa juga Oke. transfer. Sambil menyiapkan persembahan, kita mau nyanyi lagu Kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Lebih semangat lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita udah memberikan persembahan, kita udah memuji Tuhan, udah Kita mendengarkan mendengarkan firman firman Tuhan. Sekarang kita udah sampai di penghujung acara kita, penghujung ibadah kita. Wah, aku jadi sedih nih Kak. Jangan sedih Kak Foni. Kalau kangen sama Kak Putri, kangen sama Kak Foni, kangen sama kakak-kakak sekolah minggu yang lain kan bisa lihat di YouTube GKI Gejayan Benar, Kak. Iya benar. Oke, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita menutup ibadah hari ini dengan berdoa ya. Semuanya ikutin Kak Putri, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu bagi kami dari awal ibadah sekolah minggu kami hingga boleh berakhir dengan baik. Sebentar lagi Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus mau sertai, berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua sukacita, dan bantulah kami supaya senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Ini doa dan sembahyang kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih Kak Putri. Nah, Kak Foni, Ya, sebelum kita benar-benar berpisah untuk minggu ini, kita mau nyanyi satu lagu penutup Kak. wah lagu apa ya Kak? Kita nyanyi lagu Big or Small. Wah, Semuanya berdiri ya. iya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya,
Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.